Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam hanya setengahnya. Ini sudah buka puasa semua belum? Sudah ya? Oke, kita coba apa benar sudah buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya 2 piring ini buka puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam. Alladzi amarana bil ittiba' wa nahana 'anil bid'ati wal ibtida'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul khalqu wal abda'. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh dzul 'izzi wasyarafi wa kathratil atba'. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kembali terdengar suaranya lemah, padahal Rasul mencela mereka yang ketika disebutkan nama beliau di hadapannya kemudian orang itu tidak salawat dengan kalimah al-bakhil, orang seke. Betul nggak? Orang seke. Apa itu seke? Pelit. Rasul menyebutnya memang begitu, bukan saya mengarang. Kata Rasul begini, orang seke itu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yaitu orang yang ketika disebutkan namaku di hadapannya tapi orang itu tidak baca sholawat. Itu orang seke. Kita coba, kita tes. Orang di sini insya Allah enggak seke. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Coba dari tadi langsung sholawat ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para asatid, wabil khusus kepada Bapak Ketua Umum BKPM RI, Bapak Kakanwil kita, beliau yang alhamdulillah Allah berikan berbagai macam urusan demi kelancaran kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan Pak Kanwil sehat wal afiat. Mudah-mudahan ilmunya berkah dan manfaat buat kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal. Juga asisten dari pemerintah kabupaten dan dari keluarga besar Kementerian Agama, saya ketemu dengan Pak Muhammad Toha, Muhammad Anwar. Siapa? Iya, beliau ngobrol banyak dengan beliau. Ternyata beliau membawahi madrasah pesantren serta sekolah umum, Masya Allah. Dan yang tidak kalah penting, Ketua DKM beserta seluruh jajarannya yang bekerja keras agar kita bisa beribadah di masjid ini, khususnya selama di bulan Ramadan, ibadah dengan lebih nyaman, lebih khusyuk, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Imam kita doakan mereka-mereka
yang hadir bersama kita atau yang belum hadir bersama kita, kita doakan semoga menjadi wasilah dan jembatan kita untuk lebih dekat dan menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang tidak kalah terhormat, dan kalau saya lihat wajahnya ini, subhanallah, ini wajah-wajah yang akan menempati surga. Itu pun kalau tidak terpeleset. Karena begini kata ulama, seseorang dan surga itu jaraknya dekat. Yang jadi masalah itu ketika dia lebih mendekatkan jarak, inilah dia sering tergelincir. Di bulan Ramadan, ibu-ibu tolong perhatikan bapak-bapak, beliau di bulan Ramadan jam 2 subuh sudah bangun, sholat tahajud, kemudian beliau mempersiapkan segala kebutuhan untuk sahur, sedangkan keluarganya, bapaknya, suaminya masih tidur. Itu dia yang saya sebutkan tadi. Di hadapan saya, khususnya di belakang sana, adalah calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Supaya bisa benar-benar menjadi penghuni surga, maka sudah selayaknya dalam kesempatan kita sekarang ini ada sedikit majelis-majelis ilmu. Bukan berarti masuk bulan Ramadan kemudian kita nggak ngaji. Salah. Kenapa demikian Ustadz? Dikarenakan siapapun yang beribadah tanpa ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang beramal, orang melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah tapi tanpa ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu sebelum tarawih, sesudah tarawih, sesudah witir ada sedikit majlis-majlis seperti ini. Untuk apa? Gunanya untuk memperbaiki kualitas puasa kita, memperbaiki kualitas ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan yang Allah terangkan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lemes, nyebut Allah aja lemah kali ya. Oke, dengarkan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mantap. Teruskan. Terusin. Ibu terusin, jangan. Terusin. Sampai jam 10 malam ini siap? Wah. Saya cuma dikasih waktu 15 menit. Ya, jangan. Nanti mau taraweh ya. 15 menit aja poin-poin tuh ya. Baik. Di dalam Al-Quran ada perintah yang namanya puasa Ramadan, kutiba. Tapi masalahnya adalah kenapa Rasul mencela orang yang puasa? Kam min sha'im. Tuh celaan buat mereka yang puasa. Kemudian di bulan Ramadan juga ada yang sholat, ada yang ibadah, ada yang qiyamul lail, sholat wajib, sholat sunnah, apapun namanya, dicela juga oleh Rasulullah. Kam min musallin, berapa banyak orang yang sholat, semua mereka yang ibadah ternyata dicela oleh Rasulullah. Kenapa? Dikarenakan tidak sedikit di antara mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi mereka tidak mendapatkan pahala apa-apa di dalam ibadahnya. Orang yang puasa, kata Rasul, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa enggak dapat apa-apa kecuali perutnya lapar, tenggorokannya dahaga, badannya lemes, alisnya jatuh, nungguin beduk melulu. Makanya satu-satunya
satu-satunya benda masjid yang paling ditunggu di bulan Ramadan adalah, tahu tuh, beduk tuh, beduk. Kemudian ketika sholat, Rasul pun mencela mereka yang sholat. Kam min musallin, berapa banyak yang sholat. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan, fawailul lil musallin, berapa banyak orang yang melakukan sholat tapi mendapatkan neraka well, celaka. Bingung dong kita, sholat puasa tapi dicela. Ada apa dengan ibadah kita? Nah, ini yang akan kita bahas secara singkat dan maksimal kita buat singkat. Ada dua kisah, kisah tentang orang puasa dan kisah tentang orang sholat. Ada seorang pejabat, orang kaya, terhormat, terpandang, datang ke dalam majlis seorang alim yang bernama Abu Yazid Al-Bastami. Beliau ngadu kepada Abu Yazid, wahai Abu Yazid Al-Bastami, kenapa ya aku ini sudah puasa selama 30 tahun. Jadi begitu selesai bulan Ramadan, puasa wajib, dia langsung menyambung. Begitu masuk selesai Ramadan, Idul Fitri, dia nggak puasa, langsung bersambung 6 hari. Kalau kita 6 hari, beliau terus bersambung sampai 1 tahun penuh, kecuali masuk kepada Idul Fitri, Idul Adha, dan juga 3 hari tasyrik. Berarti dalam 1 tahun dia tidak puasa 5 hari, 30 tahun dia puasa. Tapi di dalam puasanya, kata si orang ahli puasa ini bilang, ngadu, curhat kepada Abu Yazid, kok aku nggak mendapatkan apa-apa dari puasaku, sepertinya kosong saja. Abu Yazid Al-Bastami mengarahkan kepada beliau, kalau engkau ingin mendapatkan hikmah terbaik dari puasamu, maka hinakan dirimu, rendahkan dirimu, jangan kau tinggikan dirimu. Bahkan di dalam petunjuk yang datang kepada Abu Yazid Al-Bastami, yang ahli puasa ini suruh menggantung permen-permen dan buah-buahan, kemudian pergi ke pasar memakai baju yang buruk dan menari-nari di pasar, kemudian minta anak-anak memukul wajahnya, setelah ditabok, memukul, dikasih permen. Abu Yazid begitu, sanggup nggak? Nggak sanggup. Ya sudah. Ternyata kata ulama, seandainya dia katakan aku sanggup, maka dia lakukan sebentar saja, Allah akan mengangkat derajat kewaliannya. Kisah pertama. Kisah yang kedua. Sudah berapa menit? Masih ada 10 menit. Bapak tegang amat dengar kisahnya. Pak, Bu, alhamdulillah saya keliling Kendari, saya keliling kemarin ke Kolaka, sekarang ke Konaah. Iya, ke situ. Terus ke sini Andoolo, terus nanti muter lagi ya. Insya Allah siapa tahu bisa ketemu lagi. Amin. Saya senang, kenapa? Saya nggak mimpi ketemu wajah-wajah orang soleh dan solehah, nggak mimpi. Berkah BKPM RI, berkah Quran, Pak Kanwil minta saya keliling di Sulawesi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terusin. Kisah kedua. Ada seorang alim jago kitab, terhormat, ilmunya tinggi, beliau ulama besar. Setiap hari sholat berjamaah bersama imam, beliau itu selalu berada di shaf pertama dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram atau takbiratul ula pada setiap sholatnya selama 30 tahun. Kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Bagus. Shaf pertama nggak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, berarti dia on time. 30 tahun dia lakukan itu, Bapak Ibu.
Ini kisah dalam kitab-kitab syarah ulama terdahulu. Pada satu hari Allah halangi dia dari sholat berjamaah tepat waktu karena satu urusan yang penting, dan dia akhirnya disibukkan dengan urusan tersebut. Sang ulama hebat yang berjamaah selama 30 tahun dalam sholatnya, tiba-tiba di hari itu dia harus masuk ke shaf keempat, tertinggal 2-3 rakaat. Langsung dia menyusul masbuk. Di saat imam sudah selesai, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sang ulama di shaf keempat sholat. Begitu dia salam selesai, Allah assalamualaikum salam. Itu ulama, bapak ibu, maaf, langsung menangis terisak-isak, bercucuran air mata. Datanglah murid-murid dari kiai besar ini, berusaha menenangkan kiai. Udah tenang kiai, kalau urusan masbuk mah itu kita juga pernah ketinggalan, malah pada sholat di luar kiai. Udah tenang aja, tenang. Bermacam jenis ketenangan yang disampaikan oleh murid-muridnya. Akhirnya kiai berkata apa? Bukan itu yang aku sesali. Terus yang membuat kiai menangis apa? Baru kali ini, baru saat ini di shaf keempat aku merasakan keikhlasan di dalam salat kepada Allah Subhanahu wa taala. 30 tahun aku dikejar kehormatan di shaf pertama supaya muridku lihat semua, supaya pejabat memperhatikan aku, supaya aku dianggap orang saleh, supaya aku dianggap orang berilmu. Aku tidak pernah ketinggalan shaf pertama bersama imam, tapi baru pada hari ini aku merasakan ketulusan dan keikhlasan salat kepada Allah. Cerita ini bukan memotivasi orang yang nggak mau sholat jamaah ya, awas, jangan salah. Mentang-mentang ada kisah ini, saya mah shaf keempat, saya masbuk aja. Ini namanya jaka sembung bobo, nggak nyambung bo. Jangan, tetap penting di shaf pertama bersama imam. Kenapa demikian? Bukankah dalam Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kata Allah, kalaupun orang itu sholat, dia sholat malas-malasan. Kalaupun dia sholat pengen dilihat orang. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Tapi Tuhanmu yang maha baik mengatakan orang ini tidak berzikir kepada Allah kecuali cuma sedikit. Tetap dihitung cuma sedikit tapi. Nah, dari kisah itu saya singkat saja ambil hikmahnya. Apa Ustadz? Rasul pernah bersabda, dibahas dalam kitab Nasaihul Ibad, salasun muhlikat, ada 3 hal yang dapat membinasakan dan menghancurkan. Salah satunya adalah apa? Wa i'jabul mar'i binafsih. Ada orang-orang yang beribadah, tadarus Quran, baca Quran, sholat malam, zakat, infak, sedekah, berangkat suci, tapi dia bangga dengan ibadahnya. Bolak-balik ke tanah suci. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf, ini perjalanan umroh saya yang ke-20 ya. Besok saya umroh lagi. Dan ketika saya di tanah suci, aduh, saya tawaf kayaknya sepi banget tuh. Ya, kayaknya Allah memberikan saya kelancaran dalam tawaf. Itu ngimpi dia semalam. Bapak ibu yang dirahmati Allah, untuk menjaga diri kita, memperbaiki kualitas serta menganalisa dan mengevaluasi ibadah kita sesudahnya dan sebelumnya, ada 2 hal saja kata ulama. Yang pertama, sadarkan dirimu bahwa engkau bisa sholat, bisa puasa Ramadan, bisa
Salat di saf pertama, bisa puasa dengan khusyuk, bisa baca Quran sambil puasa, bisa berzikir sambil puasa, tidak lain dan tidak bukan merupakan anugerah Allah. Sadarkan dirimu dulu bahwa ini anugerah Allah. Tidak sedikit mereka yang pengen sholat berjamaah, tapi karena tuntutan jabatan, tuntutan pekerjaan, mereka harus sholat di pom bensin. Mereka itu ingin sama kita, seperti kita di sholat berjamaah di masjid, cuma karena keadaan mereka akhirnya harus sholat di luar sana. Jadi buat yang sholat di masjid, jangan mencela mereka yang sholat di luar, nggak boleh. Itu namanya i'jabul mar'i, sombong sama ibadahnya. Itulah kenapa kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau adzan dikumandangkan, kata Rasul apa? Begitu kau dengar adzan, maka ikuti apa yang dikeluarkan suara oleh muadzin. Misal muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab kita apa? Semuanya sama, tapi petik pada saat hayya 'alas shalah, apa jawabnya? Pertanyaan saya, kenapa yang ini berbeda? Kenapa berbeda? Karena tidak ada daya upaya yang kau lakukan kecuali dari Allah engkau bisa sholat berjamaah. Kau jangan celak mereka yang tidak berjamaah, karena ada di antaranya yang terkena penyakit lumpuh di rumah, itu menangis pengen berjamaah seperti kita. Karena itu la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, kata ulama apa? Sadarkan dirimu, walaupun engkau dapat anugerah dari Allah, engkau pun diberikan taufik oleh Allah. Kalau enggak punya taufik, enggak mungkin kau bisa ibadah. Yang ketiga, selain engkau diberikan anugerah Allah, taufik dari Allah, Allah berikan juga kepadamu inayah, pertolongan. Lihat saudara kita di Syria, lihat saudara kita di Afghanistan, lihat saudara kita di tengah kondisi negara yang berantakan. Jangankan berangkat ke tanah suci, mereka nggak bisa sholat berjamaah. Kenapa? Kondisinya perang. Dan yang terakhir, yang sangat penting, yaitu rahmat Allah. Seandainya engkau dapat anugerah, dapat taufik, dapat pertolongan, tapi mohon maaf, kalau kita periksa ibadahmu, maka ibadahmu pasti ada rusak dan cacatnya. Karena itu Allah tetap menerima ibadahmu karena kasih sayangnya. Nah, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, saya Safari Dakwah sekarang ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersedekah Quran. Bu, Ibu, oh, saking jauhnya kurang terdengar. Ibu, seandainya ada yang membisikkan ke kita, setelah Ramadan ini kau akan meninggal dunia, kira-kira mau sedekah tidak? Dalam Quran disebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang mau meninggal tuh ngomong gini, ya Allah, ajalku mundurin ya Allah, mundurin ya Allah. Sakaratul maut. Dan dia sudah dibukakan matanya melihat malaikat maut, melihat hal-hal yang gaib yang tadinya tidak terlihat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, minta diundur ajalnya. Ya ditanya dong sama Allah, emang kenapa kamu minta undur ajal? Fa asaddaqa wa ankum minas salihin. Aku akan sedekah dan aku janji berbuat saleh. Tuh Bapak Ibu, orang yang mau meninggal dunia, dia cuma minta dua sama Allah, mundurin waktu meninggalnya. Dia pengen sedekah dan pengen berusaha jadi orang soleh, bukan pengen umroh, bukan pengen haji, bukan ke kebun, bukan ke kantor, bukan ke jabatan, bukan ke pangkat, bukan ke ilmu, bukan, tapi pengen sedekah. Fa asaddaqa, dia keluarkan hartanya. Sekarang begini Bapak Ibu, kalau kita meninggal,
anak kita, istri kita sedang menikmati harta warisan kita. Boleh jadi setelah masa iddah selesai, itu istri kita mulai pakai lipen setip warna merah menyala bagaikan api membara, kemudian memakai baju laundress yang panjang pergi ke pasar bergoyang-goyang. Begitu juga suami. Ini bukan ibu doang, suami juga sama. Bu, kalau ibu meninggal, suami menangis tidak? Katanya ada yang jawab tidak, katanya. Apa betul, Pak? Yang ibu sampaikan itu belum tentu benar, tapi ada betulnya. Karena apa, kan disebutkan dalam syair orang-orang tua dulu, guru-guru kita. Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Suami menangis sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Astagfirullah Rabbaraya, astagfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa amalan. Kita harus saling menyelamatkan diri. Bapak harus nyelamatin diri, ibu harus nyelamatin diri. Kalau semua dijadikan warisan, mohon maaf, boleh jadi mereka lupa dengan kita, boleh jadi suami kita lupa dengan kita. Tiba-tiba ranjang ibu dinaiki oleh wanita yang lain. Wow. Oh, tapi laki-laki sini insya Allah setia semua ya, setia. Amin, ibu. Baik, selamatkan diri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yuk kita bersedekah. Bulan Ramadan, bulan Quran. BKPM punya program yang pertama, ingin mencetak penghafal Quran. Boleh jadi penghafal Quran itu anak-anak kita di kampung kita. Yang kedua, menyebarkan 1 juta mushaf Quran. Kita mah enak di sini, mau tadarus tinggal cari lemari Quran, tapi di sudut-sudut sana hutan-hutan, pesisir sana, apalagi mereka yang minoritas di satu daerah, itu mereka punya masjid bahkan musola seadanya sekedarnya, dan mereka nggak punya Quran. Nah, BKPM RI kemarin baru mengirim 8.000 Al-Quran, di drop di Masjid Muhajirin Kendari dan siap dibagikan ke tempat-tempat dan pelosok-pelosok terpencil. Ayo terlibat di dalam sedekah Quran. Bayangkan seandainya yang menerima Quranmu ini seorang anak yang belum hafal Quran, kemudian sebab Quran yang dia hafal dari yang kau berikan kepadanya, padahal engkau sendiri lupa itu di mana dan bagaimana, tiba-tiba dia bisa menghafal Quran. Enggak lama itu anak dewasa menjadi seorang ulama Quran, punya pesantren Quran, setiap tahun menerukan 100 penghafal Quran. Kira-kira Quran yang menjadi asbab anak itu yang sekarang menjadi kiai, apakah engkau yang memberikannya tidak dapat pahala? Dapat, sedangkan kau sudah ada dalam kubur, mengalir semua ke dalam kubur. Itulah hebatnya Quran. Yang kami tawarkan bukan buku cerita, bukan, Quran. Ini sebagai jembatannya. Dan Ramadan disebut adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Quran. Demikian, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.